Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Wardah. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang akuntansi penghimpunan dana. Yang pertama yaitu tentang gambaran umum perbankan syariah. Adapun pengertian dari bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga riba, bebas dari kegiatan spekulatif dan non-produktif seperti perjudian, maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan gharar, berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dari tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Selanjutnya, adapun prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama, bebas dari bunga riba. Yang kedua, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, maisir. Yang ketiga, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan gharar. Yang keempat, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah, batil. Dan yang kelima, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Secara singkat, 4 prinsip pertama bisa disebut arti maghrib, maisir, gharar, riba, dan batil. Selanjutnya, adapun konsep operasional perbankan syariah. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip wadiah, yadiamanah, mudarabah, mutlakah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam pooling fund. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip mudarabah mutlakah yang biasa mencapai lebih dari 60% dan bentuk tabungan, deposito, atau obligasi. Pooling fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, penghimpunan dana prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yadiamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah diamanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yadiamanah, pihak yang dititipi, bank, bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Adapun ketentuan umum dari produk ini adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, biliet giro, dan debit card. Terdapat pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan
tanpa berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang penghimpunan dana prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai syaibul mal, pemilik modal, dan bank sebagai mudharib pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan hisabah yang disepakati dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua. Maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua, ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada hisab, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Selanjutnya yaitu tentang standar akuntansi bank syariah menurut PSAK. Alasan digunakan PSAK 50 atau 55 adalah karena dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15 atau 26 DPBS tentang pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, di mana dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat dibandingkan. Bank syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK yang relevan bagi bank syariah. Yang kedua, pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia PAPSI, dan yang ketiga, ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 84 DSN-MUI 12 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang metode pengakuan pendapatan murabahah di lembaga keuangan syariah LKS. Maka pengakuan pendapatan murabahah untuk bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli. Selanjutnya yaitu tentang perlakuan akuntansi perbankan syariah. Sistem perekonomian merupakan bagian terpenting bagi umat Islam. Namun pada perkembangannya, sistem ekonomi yang berkembang seperti sosialis dan kapitalis memberikan peluang ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sedangkan Islam menghendaki adanya sistem adil yang tidak merugikan salah satu pihak. Untuk itulah muncul sebuah konsep yang disebut syariah. Mewujudkan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan membutuhkan sebuah lembaga yang mampu mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi, yaitu berupa uang dan barang. Fungsi itulah yang kemudian dikenal sebagai bank. Disitulah terjadi pertemuan antara pemilik, pengguna, dan pengelola modal yang pada hakikatnya banyak membawa manfaat terhadap pihak masing-masing. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam hal ini, konsep-konsep Islam telah diterapkan pada lembaga keuangan perbankan ini, sehingga muncullah konsep perbankan syariah. Bank syariah dalam menjalankan usahanya mengutamakan konsistensi penerapan prinsip syariah dengan menggunakan sistem non-bunga dan penerapan kualitas
pelayanan syariah. Sistem non-bunga bank syariah dalam istilah ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definisi, diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai suatu perusahaan. Untuk itulah diperlukan sebuah konsep yang menjadi alternatif dari perbankan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Alternatif itulah yang ekonomi Islam yang pada perkembangannya mengembangkan konsep-konsep syariah yang dikembangkan dalam dunia perbankan. Dalam konsep perbankan konvensional yang berkembang sistem bunga, selalu ada satu pihak yang menanggung kerugian atau risiko. Pihak peminjam adalah pihak yang paling dirugikan atas pembebanan bunga dan penanggungan atas tingkat risiko yang mungkin terjadi terhadap kegiatan pinjam-meminjam atau pendanaan pemodalan tersebut. Hal inilah yang tidak dikembangkan atau dikenal dalam konsep perbankan syariah, karena tidak ada sistem bunga dalam konsep ekonomi Islam. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.